Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. تذكروا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kembali kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat, mengenang, menyebut nikmat-nikmat karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu maka sebutlah, maka sebarkanlah dengan menyebut dan mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur akan kembali tumbuh dalam diri kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Saban minggu setiap hari Jumat tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan kembali para jamaah dan juga diri khatib sendiri untuk selalu menjaga tingkat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang nanti di akhirat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada seberapa tinggi level ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dalam rangka menjaga tingkat ketakwaan kita itu, pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk sama-sama memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat 32. Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. ثم أورثنا الكتاب. Firman Allah, kemudian kami mewariskan kitab itu
yaitu Al-Quran itu, alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, maka di antara mereka ada yang menzalimi, menganiaya dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati bi'idznillah, dan ada juga yang bersegera mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itu adalah karunia yang besar. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini kita dengan mudah menangkap bahwa Allah SWT menggambarkan 3 tipe orang Islam. 3 tipe kaum muslimin. Yang pertama, Allah gambarkan dengan istilah zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasid, orang yang tengah-tengah. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyebutkan cukup banyak penafsiran dari 3 tipe ini. Kita coba simpulkan dengan beberapa kalimat. Bahwa zalimul li nafsi, orang yang tipenya adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri, itu adalah orang yang masih sering kalah oleh hawa nafsunya. Sehingga dia masih sering melakukan perbuatan maksiat, masih sering meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sering tertinggal melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini diistilahkan dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri. Zalim li nafsi. Nabi Adam alaihi salam diajarkan oleh Allah SWT satu kalimat, satu doa untuk memohon ampun atas kesalahan yang beliau lakukan. Itu menggunakan istilah Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi, menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak ampuni ya Allah, jika Engkau tidak Engkau rahmati kami ya Allah, kami tentu menjadi termasuk orang yang merugi. Zalamna anfusana. Jadi perbuatan melanggar larangan Allah itu diistilahkan dengan zalamna anfusana. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita masih melakukan dosa, ketika kita masih meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu adalah satu perbuatan yang menganiaya diri kita sendiri. Perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Karena efeknya hanya kita yang menanggungnya. Tidak merugikan siapa-siapa selain diri kita sendiri. Nah, maka zalimun nafsi ya adalah tipe di antara kita orang Islam yang masih banyak melakukan dosa, kemaksiatan, meninggalkan perintah, meninggalkan kesempatan-kesempatan berbuat baik dan sebagainya.
Lalu diistilahkan juga oleh Imam Fakhruddin Razi, ini kategori orang yang nafsunya masih nafsu ammaratun bisu. Nafsunya masih gencar menyuruh pemiliknya untuk selalu melakukan keburukan. Dan dia tidak berdaya menghadapi nafsunya itu. Jamaah Jumat rahimahullah. Tipe yang kedua muktasid. Muktasid biasa diterjemahkan pertengahan. Apa maksudnya pertengahan? Kata Imam Fakhruddin Razi, maksudnya adalah dia berusaha untuk melawan hawa nafsunya, kadang menang, kadang kalah. Kalau menang, berarti dia terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau menang, berarti dia jadi melakukan ketaatan, jadi melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kadang-kadang kalah juga oleh nafsunya, sehingga masih tergelincir juga melakukan maksiat. Nah, maka yang tipe kedua ini masih lebih baik dari yang pertama tentu saja. Sebab digambarkan tipe ini ada usaha untuk menjadi lebih baik dan ada usaha untuk selalu berusaha melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah. Dari keadaan ini pada tipologi nafsu, mungkin ini yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Nafsu yang suka menyesali perbuatannya. Nafsu yang suka mencela dirinya sendiri karena masih kalah oleh hawa keinginannya. Nah, maka yang kedua ini disebut muktasid, tengah-tengah. Ada juga yang memaknai muktasid daripada qasada. Al-qasdu. Al-qasdu itu artinya niat. Dia masih punya niat untuk melakukan kebaikan. Dia masih punya keinginan untuk melakukan ketaatan. Hanya kadang niat itu berhasil direalisasikan, kadang tidak. Itu muktasid. Lalu tipe yang ketiga jamaah Jumat rahimahullah adalah sabiqum bil khairat. Tipe orang yang selalu mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan. Tipe yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, yang seperti ini adalah tipe muslim terbaik. Dia selalu berusaha menjadi yang pertama dalam melakukan kebaikan. Dia selalu termasuk orang-orang yang terhindar daripada melakukan kemaksiatan. Nah, ini kalau dikategorikan dalam tipologi nafsu, nafsunya sudah jenis nafsul mutmainnah. Jiwanya sudah tenang. Tenang bagaimana? Tenang dalam ketaatan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi rasa keraguan di dalamnya. Nah, maka untuk mencapai sabiqun bil khairat ini tentu tidak mudah. Kita dapat mencapai tipe kedua muktasid itu alhamdulillah. Tapi walaupun itu jangan merasa cukup berhenti di sana. Kita harus selalu berusaha untuk mencapai tipe sabiqun bil khairat. Walaupun itu tidak mudah. Tapi ketika kita terus berusaha memaksakan diri kita untuk selalu menjadi yang terdahulu, menjadi yang pertama, yang bersegera dalam melakukan kebaikan, maka di situ akan mengundang taufik daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, orang yang dapat mencapai tipe yang ketiga ini, sabiqum bil khairat, itu oleh Allah SWT digambarkan biiznillah, dengan izin Allah. Ya, kata Imam Ar-Razi ini maknanya bahwa untuk menjadi orang yang tipenya selalu bersegera dalam kebaikan, kita perlu berusaha sambil mengharapkan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menyuruh kita dalam bab kebaikan itu, dalam melaksanakan kebaikan itu, Allah menggunakan kata-kata bersegera, berlomba. Satu slogan yang sudah sangat kita hafal adalah slogan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kamu dalam atau untuk mencapai maghfirah, ampunan dari Tuhan kamu, dan untuk mencapai atau mendapatkan surga. Mendapatkan ampunan melalui taubat. Untuk bertaubat, jangan sekali-kali kita menunda taubat. Kita menyadari bahwa kita masih selalu jatuh dalam perbuatan dosa. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Tidak sengaja karena kita masih kalah oleh hawa nafsu kita. Maka kita jangan sekali-kali menunda taubat kita. Bersegeralah untuk bertaubat agar kita juga bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bersegera di sini juga dikaitkan dengan jannah, surga. Jadi ketika kita ingin atau memiliki cita-cita yang tinggi, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalannya adalah jangan menunda-nunda. Bersegera dalam melakukan ketaatan, karena itulah kuncinya untuk mendapatkan surga. Nah, bahkan kalau dalam surat lain, dalam surat Al-Hadid, Allah menyebutnya dengan sabiqu. Sama dengan istilah yang ada dalam surah Fatir ini, sabiqum bil khairat. Sama dengan fastabiqul khairat. Sabiqu, berlombalah. Jadi kalau kita bayangkan berlomba, jemaah-jemaah yang Allah, itu kalau tidak segera, itu bisa gagal untuk mendapatkan apa yang kita berlombakan. Jadi digambarkan dengan berlomba, memang kita harus berusaha jangan sampai kita termasuk pihak yang kalah oleh yang lain. Nah, maka ketika begitu banyak ayat yang menyebut kata-kata bersegera, berlomba dalam hal-hal kebaikan, maka memang ya dalam menjalani kehidupan kita ini, di antara 3 tipe kaum muslimin, orang Islam yang disebutkan dalam surah Fatir itu, kita sepatutnya berusaha untuk menjadi tipe yang ketiga, sabiqun bil khairat. Dan itu tentu saja perlu usaha yang berterusan, karena kita sadar keimanan kita juga tidak selalu stabil. Ya, ada kadang naiknya, ada turunnya, tapi walau bagaimanapun kita memasang tekad keazaman kita untuk selalu menjadi sabiqun bil khairat, sambil mengharapkan taufik dan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Isma'u wa'u qaula Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing jiwa, masing-masing diri di antara kita selalu memperhatikan seberapa besar bekal yang sudah dilakukan, yang sudah disiapkan untuk menghadapi hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jama'ah rahmatullah. Menjadi sabiqum bil khairat. Orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, itu artinya kita bisa berlomba dengan diri kita sendiri dan juga berlomba dengan orang lain, sesama orang Islam. Bagaimana berlomba dengan diri sendiri? Itu artinya kita berlomba dengan usia kita, dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu kita hidup di dunia. Ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Asr yang selalu kita baca, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, itu selalu mengingatkan kita bahwa memang kita berpacu dengan waktu. Ketika kita kalah, tidak memanfaatkan waktu umur kita dengan baik, jangan-jangan kita termasuk di antara orang yang merugi. Maka nanti yang ada hanyalah penyesalan demi penyesalan, karena kita banyak menunda-nunda amalan kebaikan. Sehingga kita karena menunda seringkali tidak jadi melaksanakannya. Nah, maka kita pun harus berlomba dengan diri kita sendiri, dengan usia, dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita berlomba dengan sesama kita. Kita bisa melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita begitu rajin dalam melakukan kebaikan, begitu bersemangat melakukan pertolongan kepada orang yang memerlukan, maka seharusnya juga ada rasa iri supaya kita juga mau seperti mereka. Ya. Hasad, dengki itu tidak boleh. Tapi dalam satu hadis Rasulullah dengan bahasa majaznya mengatakan boleh hasad dengki pada dua hal. Pada dua hal apa? Yaitu kepada orang yang diberikan ilmu atau Al-Quran, lalu dia mengamalkan Al-Quran itu dengan baik. Maka kita boleh hasad kepadanya. Kita boleh iri, ingin seperti dia. Yang kedua, kita boleh hasad kepada orang yang diberi harta oleh Allah SWT, lalu dia gunakan sebanyak-banyaknya untuk agamanya, untuk kebaikan bagi manusia sesamanya. Kepada ini pun kita boleh merasa hasad. Hasad dalam makna majazi. Ya, kita ingin juga berbuat seperti mereka. Nah, disitulah akan muncul rasa untuk berlomba dengan sesama kita. Siapa yang lebih dulu melakukan kebaikan, siapa yang lebih banyak melakukan kebaikan, dan seterusnya. Nah, begitu mudah-mudahan kita bisa masuk dari
tipe yang ketiga, sabiqum bil khairat. Nah, maka di ujung ayat surah Fatir 32 Allah menyebut dzalika huwal fawzul kabir. Kalau kita sudah menjadi tipe manusia yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan, itu kata Allah adalah satu kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu ganjarannya tiada lain, tiada bukan adalah surga jannatul ma'in. Semoga kita bisa menjadi golongan tipe yang ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.